jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat Betani Bethel Solo Baru yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di Daily Seeking God di tahun 2021, tahun yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita. Baik saudara, di tahun 2020 kita sudah mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya teringat tahun 2020 Tuhan memberikan kita ayat bahwa Tuhanlah penjaga Israel, dan sampai di akhir tahun 2020 kita semua merasakan bahwa benar-benar penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita, benar-benar penyertaan Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa yang tidak baik, Tuhan tetap menyertai. Tuhan buktikan setiap kasih setianya, Tuhan tunjukkan setiap kebaikannya bagi setiap kita. Di tahun 2020 juga di bagian Solo Utara, Mojosongo boleh mengalami kasih Tuhan, di mana Tuhan bercerita mengenai Tuhan bercerita di tengah-tengah pandemik yang ada. Tuhan mau memakai setiap rumah-rumah yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, dimulai dari rumah yang dibukakan untuk ibadah online dan rumah yang dipakai untuk kids community. Puji nama Tuhan, di tahun ini kami jemaat di Solo Utara boleh mengalami Tuhan di tahun 2020 bahwa Tuhan masih mempercayakan kami untuk tetap beribadah di masa-masa yang ibaratnya serba terbatas waktu, tempat, dan sebagainya, tapi disitulah malah Tuhan bekerja, malah kuasa Tuhan bekerja memakai setiap rumah-rumah untuk kebangunan rohani. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin itu sedikit review untuk 2020, dan saat pagi hari ini kita akan buka setiap renungan kita di tahun 2021. Temanya adalah The Year of the Ancient Gate, yaitu pintu terbukanya pintu gerbang kuno atau pintu gerbang yang berabad-abad. Nah, ketika tema ini dibagikan, di-sharekan pada saat awal tahun, saya teringat tentang kisah dari Kaleb yang merebut Hebron. Nah, kita mau baca dulu ayatnya di Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya, menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati.
Dan nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Ya, itu tadi cerita mengenai Kaleb, seorang Kaleb yang berbicara kepada Yosua bahwa dia meminta bagiannya, bahwa Kaleb dulu pernah dijanjikan untuk dia mendapat Hebron. Nah, saudara, Kaleb ini ketika menerima janji bahwa dia mendapat Hebron, Kaleb ini berumur 40 tahun. Dan saat Kanaan itu sudah dimiliki oleh bangsa Israel, sudah diduduki oleh bangsa Israel, itu dia berumur 45 tahun. Dan di umur 45 tahun itu dia berbicara kepada Yosua untuk meminta Hebron sebagai milik pusakanya, sesuai dengan apa yang sudah difirmankan Tuhan melalui Musa. Seperti itu ya saudara. Jadi cerita ini, Kaleb ini berumur 85 tahun. 85 tahun Kaleb menanti, 85 tahun Kaleb dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Dia katakan bahwa dia mengatakan yang sejujurnya saat dia mengintai Kanaan. Dia mengatakan apa yang menjadi keadaan Kanaan sejujur-jujurnya di hadapan Musa, dan akhirnya dia boleh diberikan hak milik pusakanya ya. Jadi 85 tahun selama dia penantian ini, dia katakan aku tuh sama-sama kuatnya seperti 85 tahun yang lalu saat Tuhan memberikan janjinya bagiku, seperti itu. Nah, ketika 85 tahun dia menanti, saatnya dia mendapat Hebron. Dan ketika dia mendapat Hebron, apa yang Kaleb ini lakukan? Di pasal berikutnya, Kaleb ini merebut Hebron. Jadi memang Hebron itu sudah dibukakan, memang Hebron itu sudah saatnya untuk diduduki oleh Kaleb. Tapi saat itu Kaleb tidak langsung menduduki seperti ya berpindah domisili seperti itu ya saudara. Tapi dia merebut dulu, merebut Hebron itu dari orang-orang Enak ini, di mana dikatakan bahwa Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Jadi dia ada peperangan yang harus dia selesaikan dulu sebelum dia menduduki Hebron. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita di tahun 2021, Tuhan katakan bahwa ada pintu-pintu kuno yang Tuhan bukakan bagi setiap kita. Pintu-pintu yang mungkin dulu belum Tuhan bukakan. Pintu-pintu yang mungkin dulu tertutup gitu ya. Tapi pintu itu sekarang sudah terbuka. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita harus mengenali pintu itu. Kita harus mengenali pintu yang mana Tuhan yang buat aku, pintu yang mana Tuhan bukakan buat aku. Nah, seperti seorang Kaleb tadi yang mengetahui pintu bahwa Hebron itu sudah dibukakan. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika kita sudah mengenali pintu apa yang kita dapatkan? Karena setiap orang pasti beda-beda ya saudara, pintunya apa, mandatnya apa, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, ketika saudara sudah mendapatkan apa yang menjadi pintu saudara yang dibukakan Tuhan, yang kedua yang kita mau lakukan adalah kita mau belajar melangkah seperti yang dilakukan oleh si Kaleb ini tadi ya. Dia belajar melangkah. Dia katakan aku masih sama kuatnya dengan seperti waktu Tuhan menjanjikan Hebron kepadaku. Nah, dia berperang merebut Hebron dulu. Dia berperang, dia tidak diam saja saudara, tapi dia ambil tindakan. Dia berperang merebut Hebron, dia memukul kalah orang Arba itu, dan dia menduduki Hebron. Jadi ada sebuah keberanian. Nah, ketika kita melangkah, kita butuh keberanian. Ketika kita melangkah, kita butuh kekuatan. Nah, kekuatan itu jangan sampai hilang. Karena kita tahu masa-masa yang lalu kita sudah menabur, dan mungkin ini masa-masa untuk kita menuai. Nah, ketika saudara menuai, apakah saudara itu kuat atau saudara lemah? Nah, jika saudara kuat, saudara pasti bisa menuai. Jika saudara kuat, pasti saudara bisa menikmati setiap tuaian yang ada.
boleh berproses kembali bersama dengan Tuhan di setiap musim yang baru. Amin, saudara. Jadi dikatakan bahwa singkirkanlah batu-batu, yaitu kita mau buang setiap kedagingan kita, mungkin kita mau buang setiap keinginan-keinginan kita yang mungkin tidak selaras dengan Tuhan, dan kita mau selaraskan keinginan kita dengan keinginannya Tuhan. Tuhan, tahun ini aku mau selaraskan hidupku dengan Tuhan. Jika tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai prosesku, Tuhan sudah berproses dengan aku boleh merenungkan setiap kasih dan penyertaan Tuhan, aku boleh ada karena Tuhan. Mari Tuhan, tahun ini kita bersama selesaikan bagian kita untuk merebut setiap bagian kita dan untuk mengerjakan mandat yang Tuhan sudah berikan. Baik saudara, tidak ada lagi yang berdiam diri, tidak ada lagi yang bersungut-sungut, tapi semuanya siap menegakkan panji-panji Tuhan, berani mengambil bagian, sepakat satu keluarga, sepakat satu pelayanan, dalam satu pelayanan, sepakat dalam satu gereja, untuk kita sama-sama berjalan mengerjakan mandat ini, berjalan di gerbang-gerbang yang baru yang Tuhan sudah bukakan. Nah, kita pun juga pasti punya tantangan di tahun yang baru ini. Kita pun pasti punya target apa yang kita mau selesaikan. Mungkin yang 2020 dulu belum terselesaikan, kita mau selesaikan di tahun ini. Nah, sekiranya pagi hari ini saudara boleh diberkati Tuhan, boleh mendapat kekuatan yang baru, boleh berjalan bersama Tuhan, membiarkan setiap aliran-aliran Tuhan itu, aliran rencana Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya setiap orang yang mencari-cari Tuhan mendapat kekuatan baru. Jika engkau ingin mendapat kekuatan yang baru, mari cari Tuhan untuk mengerjakan banyak hal. Terima kasih saudara, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sharing ini boleh memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan, haleluya.